Wacana kenaikan harga rokok hingga mencapai Rp50.000 per bungkus mendorong perokok harap-harap cemas. Tidak hanya perokok, tampaknya ada petani juga, tadi pedagang, termasuk juga konsumen ya, seperti Anda. Namun rokok merupakan komoditas penyumbang inflasi terbesar kedua di Indonesia. Sekaligus menjadi penyebab kemiskinan tertinggi kedua di dalam negeri. Seperti apa potret industri rokok di dunia, termasuk di Indonesia? Ekonomi di negeri tembakau, kami ulas lebih lengkap untuk Anda. Dan kita langsung lihat ini adalah data pertama yang kami miliki. Ini adalah data dari Kementerian Kesehatan. Kita lihat ini adalah rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap oleh konsumen. Kita lihat bagaimana yang berada pada posisi pertama. Secara rata-rata ada 12,3 rokok per batang ataupun 12,3 batang rokok per hari yang dikonsumsi, dan itu artinya adalah satu kemasan yang biasa Anda beli. Rata-rata satu bungkus berarti dikonsumsi oleh para perokok di Indonesia. Dan kita lihat bagaimana pada posisi pertama adalah Bangka Belitung dengan 18,3 untuk perokok mengkonsumsi per hari. Yang menarik dari Bangka Belitung adalah data terakhir menyebutkan bahwa koefisien Gini di daerah ini, di titik ini mengalami penurunan. Dan bila kita kaitkan dengan upaya pemerintah untuk menaikkan sektor pariwisata, dan ini menjadi salah satu juga yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di daerah, maka ketika pertumbuhan ekonomi di daerah yang ditopang oleh pariwisata tadi semakin naik, artinya akan ada uang yang akan beredar. Ketika ada uang, maka orang akan belanja. Dan salah satu komoditas yang dibelanjakan oleh masyarakat di Bangka Belitung sayangnya adalah rokok. 18,3 batang rokok per hari, artinya lebih dari satu bungkus yang dikonsumsi oleh para pelanggan dalam tanda petik untuk perokok di daerah ini. Lalu kita lihat pada posisi kedua adalah Kalimantan Selatan dengan 16,7 batang per hari yang dikonsumsi. Selanjutnya pada posisi ketiga ke Sumatera kembali kita adalah Riau dengan 16,5 batang per hari. Diikuti oleh Sumatera Barat 15,8 batang per hari. Dan kembali ke Kalimantan lagi. Kalimantan Timur dengan 15,6 batang rokok per hari. Yang menarik adalah salah satu sumber untuk pertanian tembakau ataupun perkebunan tembakau justru memang ada di Pulau Jawa. Tapi saya tidak melihat bahwa Pulau Jawa ataupun juga titik-titik di Pulau Jawa masuk menjadi 5 besar yang paling masif mengkonsumsi rokok. Yang masuk adalah Riau dan Kalimantan. Tapi untuk Sumatera sendiri, saya pernah lihat bila kita belajar dari sejarah bahwa ada perkebunan tembakau di sini, utamanya di Sumatera Timur. Kita lihat tembakau Delhi dulu sangat terkenal dan sangat disukai oleh para bangsawan Eropa, sehingga kita ekspor ke sana. Salah satu titiknya adalah di Bremen, Jerman. Lalu kita lihat ke slide selanjutnya. Ini adalah komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan, dan yang sangat menyayat hati adalah ketika beras menjadi salah satu penyumbang terbesar kemiskinan, mungkin kita masih bisa bertoleransi karena itu yang masuk ke perut yang membuat kita bisa memiliki energi, membuat kita beraktivitas. Tapi alangkah disayangkan ternyata pada posisi kedua justru rokok kretek filter dengan 9,08% penyumbang garis kemiskinan terbesar di Indonesia. Anda bayangkan. Jadi sederhananya begini, orang semakin miskin semakin beli rokok gitu loh. Itu kan hal yang sangat ironi ya. Kita lihat bagaimana beras dengan 21,55%. Lalu diikuti telur ayam ras, daging ayam ras dengan 3,66% dan 3,01%. Kemudian kita lihat mie instan 2,8%. Tapi di posisi kedua itu loh, rokok kretek filter. Ternyata komoditas penyumbang garis kemiskinan. Hati-hati, Anda semakin rokok nanti semakin miskin loh. Selanjutnya. Kita ke slide dari data dari Bursa Efek Indonesia. Kita akan sedikit mengulas saja mengenai emiten di industri rokok. Ini adalah laba ataupun laba dan juga rugi emiten rokok 2015. Kita lihat bahwa tahun 2015 memang tidak begitu mudah untuk dilalui, dan kita lihat salah satu yang mengalami koreksi ataupun juga rugi dalam industri rokok ataupun bisnis rokoknya adalah Bentul Group dengan rugi yang dicatatkan 1 triliun rupiah pada tahun 2015. Namun kita lihat bagaimana HM Sampurna, HMSP ataupun yang berkode saham HMSP ini memimpin pendapatan laba yang sangat besar 10,4 triliun rupiah sepanjang tahun 2015. Lalu kita lihat setelah HM Sampurna adalah Gudang Garam ini dengan 6,4 triliun rupiah sepanjang tahun 2015, dan ini adalah saham-saham blue chip yang biasanya menjadi langganan para investor untuk long term. Lalu kita lihat bagaimana Wismilak Group berada pada posisi ketiga dengan raihan laba 125,7 miliar rupiah. Masih adakah lagi slide selanjutnya? Ya, kami masih punya. Ini adalah negara pemasok tembakau terbesar ke Indonesia. Tapi kita tinggalkan dulu euforia bahwa ternyata Indonesia dulunya adalah produsen
tembakau yang mengekspor hasil tembakaunya untuk diolah menjadi rokok ataupun juga sejenisnya ke luar negeri. Ternyata saat ini kita importir tembakau loh. Kita lihat Tiongkok ternyata merupakan negara yang paling gandrung memasok tembakaunya masuk ke dalam negeri. Jadi dia memanjakan para perokok di dalam negeri. Tenang aja, kalau mau ngerokok kita punya tembakaunya, nanti kita masukkan lah ya. Jadi mereka dapat untungnya, kita dapat harga rokoknya. Baik, 38,6 juta kilogram yang dipasok ke dalam negeri berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dan selanjutnya kita lihat Brazil pada posisi kedua dengan 6,7 juta kilogram. Kemudian Amerika Serikat dengan 5,5 juta kilogram pasokannya ke dalam negeri. Oh gila ya, kita lihat angka ini besar-besar sekali ya. Lalu selanjutnya kita lihat Turki dengan 5,4 juta kilogram, diikuti dengan India 3,3 juta kilogram. Dan ini menjadi refleksi kebutuhan, demand dari para perokok di dalam negeri dimanjakan oleh impor tembakau yang berasal dari negara-negara luar. Dan ironisnya justru yang dikonsumsi, yang paling rajin dikonsumsi, salah satu komoditas yang paling rajin dikonsumsi ini justru merupakan penyumbang kemiskinan dan inflasi terbesar kedua di Indonesia.